Oke guys, selamat sore, selamat petang. Hari ini kita membuat sesuatu tutorial pengolahan ikan kembung rebus. Jadi kita langsung mulai saja. Ini plastik yang bersih, kita masukkan ke sini. Tentu ada gunanya. Gunanya adalah untuk supaya mencegah terjadinya saat penjualan lengket ke alas bambu. Jadi ini sebagai alasnya supaya tidak lengket daging ikannya. Jadi kita memulai menyusun. Tahap pertama, oke, kita masukkan, lalu kita menyusun. Tentu ada arahnya. Itu arahnya kita akan lihat bagaimana, seperti ini caranya. Kita akan susun searah, punggungnya searah jarum jam, supaya tidak di saat penjualan tidak sulit. Hal ini terus sama dilakukan sampai dengan selesai dengan satu arah. Kita lihat, kita tunggu, kita akan lakukan dengan sesama. Ikan ini sangat mudah didapat, dibeli. Ikan bahan bakunya kita datangkan dari kawasan Belawan, Pelindo. Ada banyak gudang ikan di sana untuk diolah menjadi ikan kembung rebus. Kita kasih garam, tentunya garam yang sudah berkualitas tentunya. Nah, ini kita buat segitiga, saudara, supaya ada suatu pengikat supaya saling menahan di saat proses pemasakan, di saat penjualan. Karena tidak semua orang menjual ikan ini duduk diam di pasar. Tentunya ada juga berdagang keliling. Secara ekonomi itu sangat membantu bagi pengusaha kecil, pedagang kecil, sangat terbantu dengan adanya usaha UMKM seperti ini. Searah dengan jarum jam. Ini gunanya dibuat di tepian ini supaya ikannya saat disusun tidak melengkung. Dia bisa melengkung seperti ini kalau tidak dibuat ringnya di pinggir. Ini ring tepian, dan ini ring di tengah segitiga. Ikan ini biasa disebut di pasaran ikan kuring. Ini bahan bakunya masih ikan segar, gembung kuring. Nah, dan di pasaran disebut kalau udah dimasak gembung kuring rebus, gembung rebus, ikan rebus. Kalau di Medan, kemungkinan kalau di tanah Jawa ada yang disebut ikan pindang, tapi tentu cara pengolahannya tentu berbeda. Untuk pemasarannya sendiri sangat gampang, karena di Medan, khususnya di Sumatera Utara, ikan gembung kuring ini yang direbus ini, seingat saya dari zaman dahulu, zaman tahun 80-an pun saya sudah menikmati ikan ini dari nenek
sudah membeli ke pasar. Jadi ini ikan ini tidak asing lagi sebenarnya, dan khusus bagi para pemula yang ingin memulai usaha pengolahan ikan gembung ini, boleh kita sharing. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kita akan melayani bagi para pemula yang sama sekali belum pernah memulai usaha seperti ini. Boleh sharing dengan kita tanpa ada yang tersembunyi. Segala sesuatunya akan kita berikan ilmu cara pengolahannya berikut dengan cara pemasarannya di pasaran. Mari kita saksikan sebelum pengolahan yang kita susun ini. Sudah ada satu keranjang di sana yang sudah kita masak barusan, dan boleh kita lihat, boleh dilihat langsung ke keranjangnya bagaimana hasilnya. Dan ini kita buat dengan keranjang yang mini, supaya kebetulan ini yang berjualan ini adalah di kedai sayur yang sehari-hari berdagang di kota. Jadi ini permintaan, sesuai dengan permintaan di kedai sayur. Jadi kita buatkanlah ini keranjang mini. Memang ada spesial keranjang mini yang bisa muat kira-kira 15 kilo, tapi ini hanya 10 kilo. Demikian, kita lanjutkan lagi kemari tutorial cara memasaknya. Seperti ini, sudah mau hampir selesai. Setiap daripada selesai menyusun ikannya, selalu ditaburi dengan garam. Untuk apa? Supaya ikannya tidak gampang lengket ketika sewaktu mengecer atau sewaktu menjualnya. Dia tidak akan lengket dengan temannya, dia akan selalu pisah. Dan lebih dari itu juga adalah supaya sebagai penguat rasa, hanya garam saudara. Jadi tidak ada yang namanya menggunakan bahan pengawet. Ini hanya bertahan hanya sampai 2-3 hari saja, karena ikan ini memang jarang yang memakai pengawet. Kita buat seperti ini karena agak gantung sedikit ya, seperti inilah saudara. Dan kita buatkanlah seperti ini kan, supaya gampang dan simple. Ini juga keranjangnya mini karena memang yang berjualan juga ini berjualan keliling untuk jualan pagi. Jadi jualan pagi biasanya jemput ke rumah jam 6 pagi. Dia berjualan hanya sekitar 1,5 jam, sudah menguntungkan. Jadi untuk berjualan sore lagi, maka dimasak lagi siang hari, mulai berjualan antara jam 4 sore sampai jam setengah 6, paling lama sampai jam 6, hanya berjualan 2 jam. Kira-kira 3,5 jam lah yang berdagang keliling satu hari. Sudah bisa dikatakan sudah berpenghasilan mencukupi lah untuk pedagang menghidupi keluarga. Hal ini juga untuk mengurangi pengangguran dan untuk menghidupi keluarga. Demikian, kita akan lanjut kepada proses memasak. Kita akan membuat lapis di atas. Bagaimana hasilnya supaya penindihnya nanti, supaya tidak merusak ikan yang di bawah, kita lapis dengan tutup plastik lagi. Sebenarnya tidak perlu dikasih plastik, boleh, tapi hal ini dilakukan supaya menjaga kualitas
tidak rusak ikan. Jadi kita tutup, sembari kita jepit. Pada umumnya ada banyak teman-teman kita yang mengolah ikan gembong jarang melakukan jepitan seperti ini karena memang tidak terlalu penting. Tapi ini dilakukan supaya demi kerapian, supaya ikannya juga di dalam tidak bergerak dan tidak bergeser pada kedudukannya. Pada saat diangkat pun ikannya akan tepat pada posisi. Nah, ini keranjang baru, jadi masih memasukkan tadinya agak susah. Jadi sabar ya. Dan di sini kita hanya memakai kompor gas kebetulan. Secara ekonomi hampir berimbang antara pemakaian kayu bakar dengan kompor gas. Dan kompor gas ini ramah lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, tidak ada asap, bahkan limbahnya juga. Jadi kita pakai kompor gas. Air ini sudah mendidih, lalu kita masukkan ke dalam. Berikut kita kasih penindih. Ada yang orang buat penindihnya batu, ada juga kayu seperti kita, kayu kayak demikian. Lalu kita tutup. Kalau ikan yang dimasak ini 10 kilo, dia memakan waktu dalam proses memasak antara 18 sampai 23 menit untuk mendapatkan kualitas yang baik, supaya tahan 2 hari sampai 3 hari. Harus dengan menit 23. Tapi kalau dimasak dengan antara 20 kilo, dia memakan waktu 25 menit sampai 30 menit untuk mendapatkan kualitas rasa yang baik dan enak dan gurih, dan tahan lama sampai 3 hari. Dia harus dimasak selama 25 sampai 30 menit dengan air yang mendidih. Demikian. Jadi jangan lupa like dan subscribe supaya mendukung channel kami. Bagi yang ingin sharing, boleh menghubungi nomor di WA kita. Kita akan selalu sharing dan kita akan memberikan informasi seputaran pengolahan ikan gembung dengan sebenarnya. Tidak ada yang dikurang-kurangi atau tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua kita berbagi ilmu supaya semuanya kita berhasil. Amin.